nilai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, di Indonesia. Pernah nggak sih kalian berpikir negara kita ini yang mempunyai 17.000 pulau dan ratusan suku, kok bisa ya tetap jadi satu? Jawabannya ada satu kunci, yaitu karena adanya integrasi nasional. Integrasi nasional itu sederhananya proses penyatuan semua perbedaan di Indonesia jadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional itu ada 5 jenis utamanya. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, integrasi bangsa atau identitas. Integrasi bangsa atau identitas ini soal penyatuan identitas. Tujuannya, kita semua mau agama apapun, suku apapun, tetap mengikuti sense of biologi yang sama ke Indonesia. Wujudnya, kita semua harus mengakui Pancasila, pakai bahasa Indonesia, dan hormat kepada merah putih. Ini adalah loyalitas di atas loyalitas kelompok. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini yang paling gokil. Kenapa? Karena dulu laut di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas, sehingga kapal asing bisa lalu lalang seenaknya. Tapi berkat deklarasi Juanda tahun 1957, Indonesia resmi diakui sebagai negara kepulauan. Laut di antara pulau-pulau itu sekarang menjadi laut nasional Indonesia, bukan lagi laut internasional. Hal ini membuat seluruh wilayah darat, laut, udara Indonesia menyatu sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, terciptalah kesatuan ruang hidup nasional yang memperkuat persatuan, kedaulatan, keamanan, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin tentang integrasi nasional, ada juga yang namanya integrasi nilai. Intinya, ini soal bagaimana suatu bangsa punya nilai, norma, dan prinsip yang sama. Jadi, biar masyarakat itu tidak pecah belah dan kompak. Jadi, contoh integrasi nilai di Indonesia yang paling kuat adalah Pancasila. Karena banyak para ahli yang bahas ini di salah satu jurnal filosofis Grand Slam oleh Ngartanegara 2017. Karena Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol saja, tetapi filsafat yang menjadi pedoman manusia. Nah, karena itu Pancasila itu sebagai pegangan manusia, dan oleh sebab itu integrasi nilai itu tercipta. Integrasi elit ke massa adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara pemimpin elit dan rakyat massa dalam suatu masyarakat. Ciri-ciri integrasi elit ke massa yang harmonis yaitu: pertama, pemimpin yang responsif dan peduli dengan kebutuhan rakyat. Kedua, rakyat yang aktif dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat integrasi elit ke massa, yaitu meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Dengan demikian, integrasi elit ke massa yang harmonis dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan demokratis. Yang kelima, integrasi politik. Integrasi politik adalah suatu proses penyatuan politik, ekonomi, dan budaya agar tercapainya tujuan. Dan contohnya, pemilihan presiden. Pemilihan presiden dari warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke wajib untuk mengutarakan hak dan pendapatnya agar tercapainya tujuan. Contoh penerapan integrasi nasional adalah: yang pertama, kita tanah air dan semangat persatuan. Kita bisa mengikuti upacara bendera dan menggunakan produk lokal dan tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah. Ada lagi contoh penerapannya, yaitu ada gotong royong, kerjasama, kerja bakti, membantu tetangga, atau berpartisipasi ikut kegiatan sosial tanpa memandang latar belakang.
Keberagaman kita melengkapi satu sama lain. Bersatu Indonesia, Indonesia Jaya!